Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun deh pokoknya kalian ngecek video ini. Sejahtera untuk kita semua. Hari ini Miss mohon maaf terlebih dahulu pertama-tama karena tidak bisa mengadakan Zoom secara langsung. Instead, I'm going to post this video and explanations about last week quiz that you already did. Nah, misalkan di dalam video ini misalkan ngasih penjelasan tentang pertanyaan dan juga jawaban dari quiz tersebut gitu ya. Jadi kita langsung aja. And for your information, nanti misalkan share PDF versionnya juga di Google Classroom. Jadi tenang aja, jangan takut untuk ketinggalan atau Ini nanti saya nggak sempat foto miss atau nge-screenshot gitu, jadi nggak usah di screenshot atau di foto karena ini Google Form-nya yang PDF versionnya akan ditaruh di Google Classroom barengan sama yang kemarin sudah kamu kerjain. Jadi kita mulai aja dari yang pertama. Ada dua bagian, yaitu tentang figurative language dan juga tentang gerund and infinitive. Di sini baik di soal atau di jawaban nanti sudah miss highlight, jadi kamu bisa lihat dari highlight tersebut ya. For example, number 1, ini kita mulai dari yang figurative language-nya dulu ya. Jadi ini adalah definition, description of a figurative language is, jawaban yang tepat adalah any language that goes beyond the literal meaning to create a new effect into an idea or a subject. Karena figurative language itu sendiri adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai bahasa kiasan ya. Jadi untuk menyampaikan sesuatu hal secara tidak langsung. Kemudian number 2, this figure of speech make direct comparison using two unlike things. Jadi untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau kamu ngecek di handout itu sudah ada penjelasan kenapa ini jawabannya 2, bisa simil, bisa metafor, karena ini cuma sampai membandingkan dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya kamu mau to be more specific, kalau mau kamu bilang ini sebagai simil, kamu harus nambahin more information that you compare these two unlike things using like or as. Sementara kalau metaphor adalah describing something as it is. So you are describing one thing as another thing secara langsung ya, tanpa menggunakan kata like atau as. Terus yang nomor 3, ini give human characteristic to non-human entities, itu adalah definition dari personification. Jadi kamu memberikan karakteristik makhluk hidup kepada benda mati. Contohnya kayak gimana nanti ada di soal juga. Terus number 4, kata kuncinya di sini adalah exaggerations, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai melebih-lebihkan, or you may know of this for lebay gitu ya. Itu adalah definisi dari hyperbole, atau di dalam bahasa Indonesia ini kita kenal sebagai hiperbola. For this one is a personifikasi. Kemudian nomor 5, nah I believe that I haven't talk about this before, dan di example yang di khusus itu juga nggak ada, tapi mudah-mudahan dengan adanya soal ini kamu jadi baca lebih lagi ya, karena sebenarnya di postingan yang soal itu lihatin yang di bagian sini ya. Jadi di bagian sininya tuh ada Miss taruh link. So over here I put a link tentang figurative language yang kalau kamu buka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah di sini kamu bisa nih di sidebar sebelah kirinya tuh ada semua sih pengertian-pengertian tentang si figurative language beserta dengan contohnya. Nah untuk soal yang ini pretty ugly itu termasuk ke dalam oxymoron. Definisinya apa? Kamu bisa baca di sini. So oxymoron is a figure of speech pairing two words together that are opposing and or contradictory. Jadi dia itu memasangkan dua kata secara bersama-sama yang maknanya itu berlawanan satu sama yang lain. Kayak misalnya contohnya di sini ada pretty sama ugly. Pretty itu kan artinya cantik, sementara ugly itu buruk atau jelek lah ya gitu. Nah, dia dipasangkan berdampingan, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam kalimat, belum tentu maknanya itu sesuai dengan makna aslinya. Tadi yang Miss jelasin, kalau dia dipecah itu maknanya jadi beda-beda kan, tapi kalau digabungin kayak gini, dimasukin ke dalam kalimat, nanti pasti maknanya jadi beda. Kamu bisa lihat contohnya di sini. Miss akan klik oxymoron. Nah, ini ya, kamu bisa lihat di sini. Nah, tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya? Oxymoron has the effect of creating impression, enhancing a concept, and even entertaining the reader. Itu adalah
fungsinya dari si oksimoron sendiri. Ini adalah contoh-contoh lain. Misalnya ini ada only choice, terus same difference, sama tapi beda, friendly fire, virtual reality, control chaos, freeze burn, silent scream, dan lain sebagainya. Nah, sementara yang ini adalah contoh penggunaan dalam kalimatnya. Misalnya ini, my sister and I had a friendly fight over the lipstick. Jadi aku sama kakak aku atau sama saudara perempuan aku bertengkar, have a friendly fight. Nah, gimana tuh? Ini bersahabat tapi bertengkar juga gitu, over the lipstick. Maksudnya di sini adalah bukan maknanya habis bertengkar terus baikan gitu, enggak. Tapi itu kayak bickering between sister aja lah gitu, antara saudara. Jadi berdebat tentang suatu hal sama saudara aja gitu, yang nggak sampai bener-bener literally kamu tabok-tabokan gitu ya sama saudara kamu, tuh nggak juga gitu. Terus di sini ada I think the professor stated his unbiased opinion regarding to the student response. Terus you look awfully pretty in that coat. Nah, ini kalau misalnya kamu pecah satu-satu, awfully itu kan gak enak atau jelek gitu ya, tidak bagus. Pretty itu cantik. Nah, kalau misalnya kamu bilang you look awfully pretty, itu bukan berarti kamu nggak terlihat bagus, tapi di sini malah justru terlihat sangat cantik menggunakan coat tersebut. Kayak gitu dan seterusnya. Kamu bisa lihat contoh-contoh yang lain di sini, silahkan dibaca sendiri. Kita balik lagi ke soal nomor 6. Her head is in the cloud, so there is a figure over here, ada illustration-nya. Nah, what does it mean? Tolong diingat, kalau misalnya dia termasuk ke dalam figurative language, berarti yang harus kita cari maknanya adalah, kan dia ditanyanya maknanya apa ya? Berarti kamu jangan pilih yang makna sesungguhnya, jangan kamu translatein satu-satu. Kalau misalnya kamu translatein satu-satu, kepalanya ada di awan. Oh, berarti mungkin jawabannya lagi terbang ya, atau dia lagi ngambang ya di awan, nggak gitu. Tapi kalau misalnya figurative language itu, karena dia itu bukan menunjukkan makna yang sebenarnya, itu makanya jawaban yang paling tepat adalah she's not paying attention. So this is the other way you can say that someone is not paying attention. Jadi artinya atau makna dari kalimat ini adalah dia sedang tidak memperhatikan atau lagi daydreaming gitu ya. Makanya gambarnya tuh kayak gini, ada orang terus kepalanya tuh tapi ada awannya gitu. Maksudnya tuh dia lagi nggak merhatiin apa yang sedang dibicarakan pada saat itu. Kemudian number 7, ini adalah lagu yang sedang hype. So I want you to the bone part is an example of, jawabannya adalah hyperbole ya. At some point there are some students that answer these questions as a metaphor. Tapi kalau misalnya metaphor, which part of this lyric that compare one thing to another, kan nggak ada ya. Makanya di sini adalah dia jawabannya hyperbole. Maknanya apa, Miss? Nah, maknanya adalah when you say that I want you to the bone, it means that, in my opinion, that you love someone so much that you can say that you want that certain someone, even sampai ke bone-nya gitu, sampai ke tulang-tulangnya kayak gitu ya. Kemudian nomor 8, which one of the following that is not example of alliteration? Seperti yang kita tahu, alliteration itu kemarin adalah kata-kata yang berdekatan dalam suatu lirik gitu atau dalam suatu kalimat dengan which have the same initial consonant, yang punya inisial konsonan yang sama. Tetapi dalam soal ini yang ditanya adalah yang bukan. Berarti kamu cari yang nggak punya inisial konsonan yang sama, dan itu jawabannya adalah yang delta, I love you 3000. Karena kalau kamu lihat yang lain, ini di Dunkin Donut ada huruf D, terus ini juga huruf D juga, Mickey Mouse M sama M, terus ini ada whisper, words of wisdom, ada W, terus ada W lagi sama W lagi ya. Jadi yang bukan adalah yang delta. Kemudian nomor 9, ini juga lirik dari soundtrack film. So, the brightest color fill my head, itu adalah contoh dari personification. Bagian mana, Miss, personification-nya? So, over here, you see over here there is colors. There are colors. Ada warna ya di sini. Terus ini adalah non-human thing-nya. Sementara human characteristic yang diberikan kepada color di sini adalah fill, gitu ya. Color itu kan benda mati, gitu ya. Dia warna, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu hal. Maksudnya di sini kan fill kan kayak mengisi kayak gitu ya. Nah, makanya ini termasuk ke dalam si personification. Dan number 10, the following is the example of onomatopoeia, except onomatopoeia itu kan kemarin kita tahu adalah something that imitates natural sound of a thing.
Jadi sesuatu yang menirukan suara asli dari suatu benda, atau mungkin bisa juga hewan atau apapun itu ya di lingkungan sekitar kita. Pokoknya kita imitating the sounds of something. For example, like I'm going to tap this this table like tap. Nah, pas saya bilang tap itu maksudnya itu tadi gitu. Atau mungkin saya ngeklik mouse ya, kayak itu saya tulis klik gitu ya, misalnya di lirik. Nah, bagian klik-kliknya itu termasuk ke dalam onomatopoeia. Nah, kalau di sini yang ditanya kecuali, berarti lagi-lagi kamu harus cari yang salah. Jadi yang salah itu adalah yang delta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Itu bukan contoh dari onomatopoeia. Karena in this lyric nggak ada bagian manapun yang mencontohkan atau menyerupai suara alami dari suatu benda. Sementara yang A, B, sama C itu ada. So yang A itu TikTok, itu it imitates the sound of a clock. Terus yang B itu boom. Kalau dilihat dari lagunya ya, konteks lagunya, ini adalah suara dari percussion or musical instrument. Kemudian yang C itu adalah roar. Jadi ini adalah imitating the sound of a lion, ya. Terus nomor 11, they pave paradise and put up a parking lot, itu adalah alliterations. Tadi sama kayak yang di sini ya pengertiannya. Jadi dia ada some initial consonant, pave, P, huruf P di pave, terus huruf P di paradise, P in put, and P in parking. So the answer is alliteration. Terus number 12, I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, itu adalah contoh dari metaphor. So it compare someone with another things which we don't actually know what he or she meant by the master of the sea gitu ya, karena kita nggak tahu yang dimaksud dengan master of my sea-nya tuh apa. Bisa juga dia refer to seseorang, kayak misalnya kita tahu kalau raja di lautan tuh kalau di film-film kartun gitu ya, Raja Neptunus atau segala macamnya, atau mungkin kayak some creatures that live in the sea. We don't really know about this while he or she comparing with himself or herself over here. Makanya kita jawab ini sebagai metaphor. Lalu nomor 13, do you ever feel like plastic bag? Di sini adalah contoh dari simile because it is comparing between someone with a plastic bag gitu ya. Jadi membandingkan antara manusia dengan kantong plastik. Ini dari lagunya Katy Perry juga kalau saya nggak salah. Nah, kenapa dia simile, Miss? Kenapa nggak metafor, sementara yang atas metafor? Kamu bisa lihat, ini Miss lupa ya, harusnya ini ada highlight di sini. Like-nya itu harusnya di block. Jadi karena dia menggunakan like, kan bedanya metafor sama simile itu adalah kalau si simile itu menggunakan like sama as untuk to compare to unlike things-nya, sementara kalau misal metafor itu describing something as it is. Jadi kayak seakan-akan kamu bukan seperti, tapi kamu adalah benda lain tersebut kayak gitu kalau misalnya kamu menggunakan metafor. Terus number 14, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Itu adalah contoh dari imagery. Jadi imagery itu apa sih kemarin? Itu adalah majas yang memungkinkan kamu, you can create a mental picture of something when you listen to that part of the song. So you are expected that you can imagine what kind of condition, what it looks like, what it tastes, what it feels about that part of the lyric when you listen to it. Nah, in this case, di lagunya si Frank Sinatra ini, kenapa jawabannya imagery? Like, we know how spring look like, mostly like there are so many flowers that is blooming, terus ada juga kayak daun-daun pepohonan dan lain sebagainya. Nah, tapi like we know what spring is like on Earth, tapi we don't really know what spring look like on Jupiter and Mars gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu mau tahu makna dari part of the lyric, itu kamu harus dengerin lagu komplitnya atau lagu lengkapnya, karena di situ ada kayak in other words. Nah, dia langsung nge-translatein tuh makna dari kata-kata ini tuh apa sebenarnya kayak gitu. But this one ini termasuk ke dalam bagian imagery-nya ya. Kemudian nomor 15, ini ada baby I'm yours and I'll be yours until 2 and 2 is 3. Itu adalah contoh dari both hyperbole and also alliteration. Kenapa Miss jawabannya bisa 2? So you see over here, ini ada, kalau kamu lihat dari I'll be yours until 2 and 2 is 3-nya, you can say that it is a hyperbole. Karena makna dari sini adalah maksudnya, dengan kata lain ya, kalau misalnya kamu bilang I'll be yours until 2 and 2 is 3, itu berarti it's forever ya, you're going to be someone else for
forever gitu, untuk selamanya. Karena mau kapan 2 tambah 2 itu sama dengan 3 gitu. Sementara kalau misalnya kamu jawab ini sebagai alliteration, berarti yang kamu lihat adalah bagian ininya, 2 and 2 is 3. Jadi ada same initial consonant, di sini ada huruf T ya, di 2 sama 3 gitu. Makanya jawabannya boleh 2. Kemudian second part, di part kedua, gerund and infinitive, ini juga masih definition. So gerund itu apa sih? Gerund adalah words that end in ing and look like a verb but actually a noun. Jadi gerund itu adalah kata yang berakhiran dengan ing atau sufiksnya itu ing and look like a verb dan terlihat seperti kata kerja, padahal dia itu noun. Kok bisa gitu? Kalau kamu perhatiin, gerund itu posisinya kalau dia nggak ada di objek, dia itu ada di subjek ya, di awal atau di akhir. Kalau misalnya predikat kan atau verbnya itu kan di tengah-tengah kan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 17, the verbs are followed by gerund except. Nah, untuk yang ini kamu juga bisa lihat di handout yang sudah Miss kasih di sini ya. So over here, gerund and to infinitive, kalau misalnya kamu buka handoutnya, so I've already put some verbs and also verbs that is followed by gerund or to infinitive. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, common verb followed by gerund, common verb followed by infinitive, terus yang common verbs followed by either gerund or infinitive, yang bakal nggak berubah maknanya kalau kamu tambahin gerund atau infinitive, atau yang berubah maknanya kalau kamu tambahin gerund atau infinitive. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di bagian ini sebenarnya without checking out on this handout, di nomor 17 sama 18 ya, ini sebenarnya jawabannya udah stand out sendiri sih. Karena kamu bisa lihat di sini yang lain tuh enjoy, mind, finish. Sementara ini ada plan to, terus yang ini ada hope to, want to, seem to. Sementara di sini ada consider. Jadi yang beda sendiri itu adalah jawabannya sebenarnya gitu. Tanpa kamu harus ngecek sebenarnya di sini ya kalau mau. Nah, tapi kalau misalnya emang kamu sambil ngecek di sini sih harusnya jawabannya pasti benar gitu. So this one is plan to and this one is consider. And then number 19, that can be followed by either gerund and infinitive with no change of meaning, itu salah satunya adalah kata love. Kalau forget, remember, sama try, itu ketika kamu tambahin gerund maknanya jadi A, ketika kamu tambahin to infinitive maknanya jadi B. Jadi dia akan mengubah konteks dari kalimat, bukan konteks dari kalimat ya, makna dari kalimatnya gitu ya. Terus nomor 20, I enjoy. Nah, enjoy ini termasuk ke dalam verb yang have to be followed by a gerund. So this one is I enjoy baking some cookies in my spare time. Terus nomor 21, last week I bumped into an old friend who I hadn't seen for 10 years. I stopped to talk to her and we chat about all times. Nah, ini adalah contoh dari verbs that can be followed by either gerund or to infinitive with change of meaning. Jadi stop itu sebenarnya bisa diikutin dengan gerund atau infinitive, tetapi kenapa di sini Miss pakainya itu infinitive instead of using talking? Karena dia maknanya tuh akan berubah. Kalau Miss bilang kayak gini, last week I bumped into an old friend who I hadn't seen for 10 years. Jadi minggu lalu tuh gue ketemu sama temen lama gue yang gue tuh udah nggak ketemu selama 10 tahun. Terus gue berhenti, terus gue berhenti buat ngobrol sama dia. Itu kan yang dimaksud dari kalimat ini kalau dia menggunakan si to infinitive. Tapi kalau dia pakai gerund itu tuh seakan-akan kayak dia tuh berhenti jalan, ya udah berhenti jalan aja gitu. Karena kalau misalnya kamu lihat di sini, ini ada penjelasannya ya di tabel yang terakhir di summary-nya. Let me zoom this out first. Mana sih tombol zoom-nya? Oh, ini dia. Oke, nah di sini kamu bisa lihat the students stop talking when the professor entered the room become quiet. So stop yang ditambahin sama gerund itu artinya adalah stop an activity. So you completely stop for doing any kinds of thing that you're doing at that moment. Sementara kalau misalnya kamu tambahin sama to infinitive, notice that stop can also be followed by immediately by an infinitive of purpose, dengan tujuan. Jadi kamu kalau misalnya pakai to infinitive itu you stop doing something to do another thing. Ya, jadi kamu punya tujuan lain. Kamu berhenti itu karena kamu ingin melakukan suatu hal yang lainnya. Gitu, makanya di konteks kalimat yang ini itu lebih tepat menggunakan to talk daripada talking gitu. Terus nomor 22, ini adalah gerund sebagai
subject yang tadi Miss bilang, getting enough sleep is very important for good health. Terus nomor 23, Jenny wants itu diikuti dengan to infinitive, so to visit her friend in Jakarta. Terus 24, I hope to. Nah, setelah kata to itu pasti diikuti dengan dengan infinitive kan atau verb 1. Makanya I hope to. Nah, ini harusnya ada kata you ya. I hope to see you again. I hope to see you again. Kurang kata you nih di sini. Kamu boleh tambahin sendiri nanti. Terus the last one is I was getting ready for my class when it began. Bla bla bla, so hard outside. Nah, begin ya, verb satunya itu adalah termasuk ke dalam kata kerja yang bisa diikutin by either gerund or to infinitive. Jadi kalimatnya bisa when it begin to rain so hard outside atau when it begin raining so hard outside. Itu dua-duanya boleh, dan kalau kamu jawab B atau C itu juga dua-duanya benar. Karena mau diikutin itu salah satunya tuh maksudnya kayak ya sama aja maknanya, dia nggak akan berubah kayak yang tadi. Ketika kamu tambahin stop to talk sama stop talking, itu akan mengubah makna dari kalimatnya. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini kamu tambahin to rain ya tetap sama kayak gitu maknanya. Kamu tambahin raining juga kayak gitu juga maknanya gitu. So it doesn't it is not a problem gitu ya. Ini nggak akan mengubah makna. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk nilainya misalkan rilis, jadi kamu bisa lihat di Google Classroom langsung untuk kisi-kisi PAT-nya sendiri. Misalkan sampaikan nanti di seminggu sebelum PAT aja ya, supaya nggak lupa. Intinya untuk pembahasan di semester 2 ini sudah selesai sampai dengan di sini. Jadi in total kita ada 3 chapter. Yang pertama adalah tentang historical recount, yang kedua adalah tentang narrative text, dan yang ketiga tentang song. Kita sudah mempelajari tentang strukturnya, struktur dari teksnya seperti apa, kemudian yang kedua ada membahas tentang language feature-nya, terus kita juga udah lihat contoh-contoh dari teksnya seperti apa. Nah, nanti untuk soal di finals atau PAT ya kurang lebih bakalan ngebahas soal hal-hal itu. Tetapi untuk diingat, kalau I'm not going to give you this kind of questions like the definition kind of thing like this one, kayak misalnya direct comparison itu disebut apa, terus kayak figurative language itu apa gitu. Jadi tenang aja, Miss nggak akan ngeluarin pertanyaan yang sifatnya menghafalkan definisi dari sesuatu dari sesuatu kayak gini ya, kayak pengertiannya apa, pengertian lengkapnya atau definisi lengkapnya seperti apa gitu. So ini buat sebenarnya buat ngecek aja sih, whether you read the text or not, whether you read the handout or not, kayak gitu aja. Oke, paling itu aja sih yang mau sampaikan. Kalau misalnya you have a different opinion with mine about this quiz, boleh langsung ditanyain lewat Google Classroom, di komen atau di private comment boleh, atau mungkin kalau misalnya mau PC lewat WhatsApp atau lain juga silahkan ya, regarding to this quiz. And then again, sorry because I'm not able to do a Zoom meeting or Google Meet directly, tapi instead saya cuma bisa rekamin kayak gini karena ada yang harus dikerjain di sekolah gitu ya, dan waktunya bentrok. Jadi daripada nanti saya nggak ngejelasin, mendingan tetap saya jelasin lewat video seperti ini. Baiklah, I think that's all. Semoga membantu penjelasan dari Miss Mute ini. Thank you very much. I'll see you guys in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Have a good day.